Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hamidah dengan NPM 12120200026 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan soal ulangan akhir semester pada mata kuliah Statistika Bisnis 2. Di sini saya akan melakukan penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama itu, saya akan melakukan penyembuhan data pada uji normalitas. Jadi, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS statistiknya. Kita input dulu datanya, kita ke menu file, terus kita klik open, lalu kita pilih klik data. Setelah itu, kita ganti files of type-nya dengan bentuk Excel, kemudian kita klik yang data penyembuhan uji normalitas. Kita klik open. Jika ada tampilan seperti ini, kita langsung klik OK. Setelah itu, datanya langsung keluar seperti ini. Kemudian, kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita ke Analyze, Regression, kita klik Linear. Kemudian kita pindahkan income ke kotak dependen. Kemudian, Earn, Wealth, EXP, dan Age-nya kita pindahkan ke kotak independennya. Kemudian, untuk memunculkan T1, kita ke menu Save. Kita centang yang Unstandardized, kemudian kita klik Continue, lalu kita klik OK. Di sini resatunya langsung muncul, kemudian kita ke Analyze lagi, kita ke Non-Parametric Test, kita ke Legacy Dialog, lalu kita klik yang One Sample PS. Kemudian yang Unstandardized Residual Rest satunya ini kita pindahkan ke kotak Test Variable List, kemudian kita klik OK. Jangan lupa di sini test distribution-nya kita centang yang normal, kemudian kita klik OK. Jadi di sini hasil outputnya langsung keluar. Kita langsung aja lihat ke tabel one sample column of smear mark test. Di sini kita lihat signifikan totalnya itu sebesar 0,000, yang artinya dia di bawah 0,05. Karena dia di bawah 0,05, rule of thumb pada uji normalitas itu jika dia di bawah 0,05 artinya dia itu tidak normal. Nah, kita akan mencoba melihat masing-masing variabel mana aja yang tidak normal. Oke, sekarang kita ke Analyze lagi. Kita ke Non-Parametric Test, Legacy Dialog, kemudian kita klik yang Sample PS. Di sini standar testnya kita pindahkan, kita ganti dengan semua variabelnya, dari variabel itu sampai variabel age. Kemudian kita klik OK. Ini kita bisa melihat ya, income itu signifikannya 0,011 yang artinya di bawah 0,05. Terus yang variable earns dia juga signifikannya 0,010. Yang world itu dia signifikannya 0,000. EXP-nya dia signifikannya 0,200, kemudian yang age-nya itu signifikannya 0,028. Nah, tadi kan udah saya bilang kalau misalkan dia di bawah 0,05 artinya dia tidak normal. Di sini dari kelima variabel ini yang tidak normal yaitu income, earns, wealth, sama age. Sedangkan EXP-nya dia normal karena dia di atas 0,05. Setelah itu kita akan membuat grafik dari variabel yang tidak normal tadi. Caranya itu kita ke Graphs, kemudian Legacy Dialog, kita pilih yang histogram. Nah, tadi yang tidak normal itu variabel income, kita masukin, kita klik yang display normal curve-nya, kita klik OK. Kemudian kita ke Graphs lagi, ke Legacy Dialog dan histogram. Yang kedua, kita akan masukin yang earns, kita klik OK. Kita ke Graphs lagi, Legacy Dialog, kita klik yang histogram. Sekarang kita masukin yang world-nya. Kita klik OK.
Ini kita ke graph lagi, legacy dialog, kita ke Instagram. Kita pindahin dulu ininya. Kita masukin yang age-nya. Klik OK. Oke, sekarang grafiknya itu sudah muncul. Di sini kita lihat untuk grafik income ini, itu gambarnya lebih condong ke substansial positif. Di sini grafik earns juga lebih condong ke substansial positif. Yang grafik world juga sama, dia lebih condong ke substansial positif juga. Begitupun dengan grafik age, dia juga lebih condong ke substansial positif. Artinya dari keempat variabel ini, semuanya lebih condong ke substansial positif. Sehingga ketika kita melakukan penyembuhan data, nanti transformasinya itu kita akan menggunakan logaritma natural atau LN. Oke, kemudian setelah tadi kita asumsikan per masing-masing grafiknya, gambar grafiknya, kemudian sekarang kita akan transform data atau grafik yang sudah tadi kita cari. Di sini kita transform, kemudian ke convert variabel. Setelah itu target variabelnya itu kita isi dengan ln underscore tadi income. Kemudian di numeric expression-nya itu kita ke function group, kita klik all, kemudian kita cari yang ln karena kita menggunakan transformasinya itu logaritma natural. ln kita pindahin ke atas, kemudian kita masukin variabel income-nya. Setelah udah, kita klik OK. Kemudian kita ke transform lagi, convert variabel. Sekarang kita ganti income-nya itu dengan kita isi dengan ln earns. Kemudian di sini kita pindahkan, kita ganti dengan earn. Kemudian kita klik OK. Kita ke transform lagi, convert variabel. Kemudian kita ganti ini dengan well. Kita ganti sekarang ininya, kita pindahin dulu. Kita ganti dengan variabel well. Kita klik OK. Kita ke transform lagi, convert variabel. Kita ganti well-nya ini dengan age. Kita pindahin dulu well-nya, kita ganti dengan age. Kita klik OK. Oke, di sini sudah keluar ln income, ln earns, ln world, dan ln age. Kemudian kita uji normalitas lagi. Caranya kita ke analyze. Kita ke regression, kemudian kita klik linear. Di sini dependennya kita ganti dengan ln income. Kemudian untuk independennya kita ganti dengan ln earns, ln world, dengan exp dan ln age. Kita pindahkan, kemudian kita lihat ke menu save, di sini sudah tercentang, kita bisa langsung klik continue, lalu kita klik OK. Oke, kita ke analyze lagi, terus kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialog, kita klik yang one sample TS, kemudian test variablesnya ini kita ganti, kita pindahin dulu. Kita ganti dengan unstandard. Sebelum kita ke unstandardized dulu, kita bisa mengecek per masing-masing variabel. Kita masukin ln income, ln world,
terus EXP dan LMH. Kita pindahin, kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa lihat di table one sample holomorphic squareness test-nya bahwa EXP ini dia sudah normal karena sudah di atas 0,05. Begitupun dengan LN income, dia juga sudah di atas 0,05. LN earns juga sama, sudah di atas 0,05. LN wealth sudah di atas 0,05 juga. Dan LNH-nya juga sudah di atas 0,05. Artinya dia sudah normal. Tetapi kita akan menguji dengan keseluruhan datanya atau variabelnya, menguji apakah data ini normal atau tidak. Tadi karena kita sudah mencari residuanya, maka kita bisa langsung saja ke analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialog, kita ke one sample TS, kemudian kita pindahin dulu, kita ganti dengan yang unstandardized residual atau residuanya ini. Kita pindahkan ke kotak test variable list, kita klik OK. Di sini kita lihat lagi ke table one sample holomorphic squareness test, kita lihat signifikan totalnya dari keseluruhan datanya itu. Setelah dicari restnya, di sini ketemu hasilnya itu 0,071, yang artinya itu dia di atas 0,05. Karena dia di atas 0,05, artinya dia itu datanya sudah terdistribusi normal setelah data tersebut disembuhkan dengan mentransformasi data. Kemudian kita akan lanjut ke tahap penyembuhan multikolonialitas, yaitu tahap yang kedua. Yang kedua ini, saya akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Caranya kita bisa langsung aja input dulu datanya, kita ke file, kita klik open, lalu kita klik data. Di sini kita ganti files of type-nya ini dengan Excel. Nah, di sini datanya saya langsung muncul, yaitu data penyembuhan uji multikolonialitas. Kita langsung klik aja, kita klik open. Kemudian jika datanya seperti ini, kita klik OK. Oke, setelah itu kita akan langsung aja uji multicolnya dulu. Kita ke analyze, terus kita ke regression, kita ke linear. Di sini kotak dependennya itu kita masukin income-nya. Kemudian earn, wealth, EXP, dan H-nya kita masukin ke kotak independennya. Kemudian kita ke menu statistik. Di sini kita centang yang collinearities diagnostik. Kita klik continue. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Ya, di sini hasil outputnya kita langsung lihat aja ke kotak koefisien. Di sini kita lihat ya, untuk melihat terjadi multiple atau tidak itu, kita lihatnya ke kolom collinearity statistik bagian tolerance dan VIF-nya. Di sini untuk variabel earth-nya ini, toleransinya itu sebesar 0,455, yang artinya dia itu di atas 0,1. Kemudian VIF-nya 2,195, yang artinya dia itu kurang dari 10. Kemudian untuk variabel wealth-nya, toleransinya sebesar 0,505, yang artinya dia di atas 0,01. Dan VIF-nya ini sebesar 1,981, yang artinya VIF-nya kurang dari 10. Dengan EXP-nya itu, toleransinya kita lihat di sini 0,100 atau 0,1, dan VIF-nya itu 10,007. Di sini toleransinya itu kurang dari atau sama dengan 1, dan VIF-nya itu dia itu di atas 10. Terus pada variabel age, di sini toleransinya itu juga sama 0,1. Terus VIF-nya juga di sini sebesar 9,976. Ini artinya toleransinya itu kurang atau sama dengan dari 0,1
Kemudian VIF-nya ini juga dia itu hampir mendekati 10. Artinya dari kedua variabel yang sama world ini yaitu tidak terjadi multi-call. Tetapi pada variabel exp dan age itu dia terjadi multi-call karena yang sudah saya sebutkan tadi dia itu apabila terjadi multi-call toleransinya itu harus kurang dari 0,1 dan VIF-nya itu dia itu di atas 10. Ini kan yang dua ini artinya dia itu memiliki hubungan, dia memiliki korelasi. Artinya ketika dia memiliki hubungan korelasi, kita tidak bisa melihat hubungan antara si variabel exp ini terhadap income-nya atau Y-nya. Begitupun juga pada variabel age-nya, kita nggak bisa melihat hubungan antara si variabel age ini dengan terhadap income-nya atau Y-nya. Maka dari itu, kita harus melakukan penyembuhan pada uji multi-call ini. Pada penyembuhan kali ini, di uji multi-call, saya akan melakukan penyembuhan itu dengan cara mendrop variabel. Cara mendrop variabelnya itu, caranya kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita ke linear. Dependennya itu ini tetap sama, dia tetap pakai variabel income. Independennya dia itu harus di drop salah satu variabel. Tadi itu yang tinggi itu kan yang paling tinggi itu tadi itu variabel yang exp ya, exp yang ini. Kita akan cara mendropnya itu kita pindahin aja ke sebelah sini. Nah, di sini itu kita tadi kan ke menu statistik kita udah centang ya. Ini collinearity diagnostiknya. Ini kita langsung aja klik continue. Setelah kita mendrop, kita langsung klik OK. Di sini bisa dilihat pada variabel earns, toleransinya itu sebesar 0,577 dan VIF-nya itu sebesar 1,732. Di mana earns ini toleransinya itu di atas 0,1 dan VIF-nya juga dia kurang dari 10, yang artinya dia tidak terjadi multi-call. Kemudian pada variabel world, di sini toleransinya itu sebesar 0,505, yang artinya dia di atas 0,1 dan VIF-nya itu dia sebesar 1,981, yang artinya dia kurang dari 10. Di sini tadi age itu pada awalnya yaitu toleransinya itu besar banget, yaitu 0, toleransinya itu toleransinya itu tadi itu dia 0,1, lebih kecil daripada yang sekarang yang 0,826. Kemudian VIF pada variabel age juga tadi itu dia besar banget, dia sebesar 9,976. Tetapi setelah dia di drop salah satu variabel, di sini langsung kelihatan bahwa toleransinya itu menjadi 0,826, yaitu dia di atas 0,1 dan VIF-nya itu di sini sekarang menjadi 1,211, yang artinya dia kurang dari 10. Nah, dia juga artinya tidak terjadi multi-call. Artinya ketika di drop salah satu variabel yang tinggi-tinggi tersebut atau yang berhubungan, dua variabel yang berhubungan, ketika di drop salah satunya, artinya dia langsung bisa salah satunya itu langsung turun nilainya atau tidak terjadi multi-call. Di sini kita bisa lihat artinya dari penyembuhan data multikolonialitas dengan cara mendrop variabel, di sini datanya itu sudah tidak terjadi multi-call lagi. Kemudian kita langsung ke next step. Yang ketiga ini, saya akan melakukan penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas, yaitu menggunakan uji Glatzer. Oke, sekarang saya akan melakukan penyembuhan data pada
uji hetero menggunakan uji Glatzer, pertama-tama kita input dulu, kita ke file, kita pilih yang open, lalu kita klik data. Di sini kita ganti files of type menjadi bentuk Excel, lalu saya akan menggunakan contoh panel satu ini, kita klik open, setelah itu kita klik OK. Datanya langsung keluar seperti ini. Pertama-tama itu kita akan memunculkan residual atau resatunya, yaitu dengan cara ke analyze. Kemudian kita ke regression, linear, klik yang linear. Kemudian di sini kita pindahkan yang Y1-nya ini ke kotak dependen, yang X2 dan X3-nya kita pindahkan ke kotak independennya. Kemudian kita ke menu save. Di sini kita centangnya unstandardized, kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian di sini satunya langsung muncul. Nah, pada uji hetero ini kita itu cara penyembuhannya, caranya itu dengan mencari nilai absolutnya. Nah, caranya kita ke transform, compute variable. Kemudian di sini target variabelnya kita isi dengan ABS underscore res1. Kemudian di numeric expression-nya itu kita klik all. Kita pilih yang ABS. Nah, kita pindahin ke atas. Kemudian kita isi dengan unstandardized residual atau res1-nya ini. Kemudian kita klik OK. Ini ABS res1-nya langsung keluar. Kemudian kita akan memunculkan tabel koefisiennya. Di sini kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita klik linear, kemudian kita ubah dependennya itu dengan ABS res1. Kemudian setelah itu kita pastikan ya ke menu statistiknya di sini. Di sini kita centang yang collinearity diagnostic dan model fitnya kita centang juga. Kemudian estimate juga kita centang. Kemudian maaf, di sini kita nggak harus centang collinearity diagnostic, kita hanya mencentang yang estimate dan model fit aja, kita pastiin aja ini. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita ke menu plots, di sini kita stress itu kita pindahin ke Y, the rate-nya kita pindahin ke X, kita klik continue, kita ke menu save, kemudian kita unklik unstandardized dan juga include the covariance matrix ini kita jangan klik. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita lihat ke tabel koefisien. Sini kita lihat variabel X2-nya itu signifikannya sebesar 0,019, yang artinya dia di bawah 0,05. Artinya dia terdapat hetero. Kemudian pada variabel X3, dia itu signifikannya 0,890, yang artinya dia di atas 0,05. Artinya karena dia di atas 0,05, dia terbebas dari hetero. Kemudian di sini kita akan mengecek pada variabel X2 ini yang terdapat hetero tadi, apakah data ini ada data outlier-nya atau tidak. Karena bisa jadi karena dia terdapat hetero, bisa jadi itu dia itu bisa karena ada data outlier-nya. Makanya kita akan mengecek apakah di X2 ini ada data outlier-nya atau tidak. Oke, kemudian kita akan mengecek data outlier-nya serta letaknya. Kita ke grades, kemudian kita ke legacy dialog, kita ke menu bar. Kemudian di sini kita klik yang simple, dan di sini kita kliknya yang values of individual cases. Kemudian kita klik define. Di sini kita masukin yang X2 tadi, karena kan kemungkinan data X2 tadi itu ada data outlier-nya ya, karena dia itu datanya itu terdapat hetero. Makanya kita cek aja yang variabel X2-nya. Kita masukin ke kotak bar represent, kemudian kita klik continue.
Nah, kita lihat di sini ini banyak banget data outlier-nya ya. Ini di sini ada data outlier, sini juga ada data outlier, sini data outlier, sini juga banyak banget. Makanya kenapa si X2-nya ini ternyata dia itu terdapat hetero? Ya karena dia tuh banyak banget data outlier-nya teman-teman di sini. Di sini kita akan buang aja, kita akan drop salah satunya aja, kita buang nih di nomor 40 kemungkinan kita drop yang paling tinggi ini. Oke, kita balik lagi. Cara menghapus data atau mendrop data outlier tadi itu kita cari ke data ke 40, tadi kan ini nomor 40 yang tadi paling tinggi. Kemudian kita buang aja, kita clear. Setelah udah, kita uji lagi heteronya, kita ke analyze, kemudian kita ke regression, linear, kemudian kita langsung aja klik OK. Ini hasil outputnya teman-teman, kita langsung aja lihat ke tabel koefisien. Di sini kita lihat variabel X2-nya ini signifikannya itu sudah senilai 0,053, dia itu sudah di atas 0,05. Artinya dia itu sekarang sudah terbebas dari hetero. Kemudian X3-nya juga dia terbebas karena dia di atas 0,05, yaitu di sini sebesar 0,904 ya. Nah, artinya setelah kita melakukan penyembuhan data dengan cara mendrop salah satu datanya, yaitu tadi ke data ke-40, setelah kita drop, akhirnya data ini menjadi terbebas dari hetero. Artinya penyembuhan pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer ini berhasil. Oke, yang terakhir itu yang keempat, kita akan melakukan penyembuhan data pada uji autokorelasi menggunakan uji Rantes. Yang pertama-tama itu, sebelum kita melakukan uji penyembuhan autokorelasi, kita ke file dulu, kita input datanya. Terus kita klik open, kita klik data. Setelah itu kita ganti files of data-nya menjadi Excel. Kemudian kita pakai yang contoh panel 1. Kita klik open. Kita klik OK. Datanya sudah muncul seperti ini. Kemudian pertama-tama kita akan memunculkan res-1-nya terlebih dahulu. Kita ke Analyze, Regression, kita pilih yang linear. Kemudian di sini Y1-nya kita pindahkan ke kotak dependen, X2 dan X3-nya kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian kita ke menu statistik. Di sini kita pastiin aja model fit sama estimate-nya itu tercentang. Kemudian kita klik continue. Lalu kita ke menu plot. Di sini spreadsheet-nya itu kita pindahin ke Y. Kemudian spread-nya itu kita pindahin ke X. Setelah itu kita bisa langsung klik continue. Kita ke menu save karena kita akan memunculkan res-1-nya. Di sini kita akan mencentang yang unstandardized. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu di sini res-1-nya keluar, lalu kita akan menguji autocall pakai uji Rantesnya terlebih dahulu. Kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialog, lalu kita pilihnya yang runs. Setelah itu kita masukin yang unstandardized residual satunya ini ke kotak tes variable list, kemudian kita klik OK. Di sini hasil outputnya langsung keluar. Di sini kita lihat aja ke table run test. Kita lihat significant totality itu sebesar 0,000 yang artinya dia itu di bawah 0,05. Karena dia di bawah 0,05 artinya data yang kita masukin itu terdapat autokorelasi sehingga kita harus melakukan penyembuhan pada data autocall ini. Sebelum kita melakukan penyembuhan, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Karena kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu, kita harus mencari
ln-nya kita ke transform, kemudian kita convert variabel, lalu kita masukin target variabelnya itu dengan ln underscore y1. Kemudian kita klik all di function group, kita cari ln di sini. Ini ln, kita pindahin ke atas. Kemudian setelah itu kita masukin dengan yang y1 ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan cari juga untuk X2 dan X3-nya. Kita ke transform lagi, convert variable. Di sini kita ganti aja Y1-nya itu dengan ke X2. Kemudian ini kita ganti dulu dengan X2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita transform X3-nya, kita transform convert variable, lalu kita ganti aja ini dengan X3, kemudian ini kita pindahin, kita ganti dengan X3, kemudian kita klik OK. Di sini ln Y1, ln X2, dan ln X3 yang sudah kita transform tadi itu hasilnya langsung muncul di sini. Kemudian kita itu akan memunculkan res2-nya atau residualnya. Kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita klik linear. Nah, dependennya ini kita ganti dengan ln Y1, begitupun dengan independennya juga kita akan ganti dengan ln X2 dan ln X3. Kemudian karena kita akan memunculkan res2-nya, kita pastiin aja di menu save, di sini sudah tercentang. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian kita ke menu analyze lagi, kita ke non-parametric test, ke legacy dialog kita pilih, kemudian kita pilih yang one sample TS, karena kita akan menguji normalitas. Lalu kita masukin yang res2-nya ini yang standardized residual 2. Kemudian kita klik OK. Kita bisa lihat di sini di table one sample motor seminar testnya. Di sini signifikannya itu untuk uji normalitas sebesar 0,200, yang artinya dia di atas 0,05. Artinya data ini terdistribusi dengan normal. Kemudian karena data ini sudah dipastikan datanya normal, kita bisa melanjutkan penyembuhan autokorelasi, uji autokorelasi. Selanjutnya, karena kita akan melakukan penyembuhan pada uji autokorelasi, langkah pertama itu kita harus mentransform nilai ln Y1, ln X2, dan ln X3-nya ini menjadi lag. Caranya itu kita ke transform, convert variable, kemudian di sini itu kita ganti menjadi lag underscore ln underscore Y1. Kemudian ininya kita hapus, kita ganti dengan lag. Di dalam kurung ini kita masukin ln Y1-nya. Kemudian kita klik OK. Kita akan melakukan hal yang sama kepada ln X2 dan ln X3-nya. Kita transform lagi, kita convert variabel, kemudian ini kita ganti aja menjadi X2, kemudian ini kita pindahin, kita ganti dengan ln X2, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke transform lagi, convert variabel, kita pindahin, kita ganti aja X2 ini menjadi X3. Lalu kita pindahin yang ln X2 ini menjadi ln X3. Lalu kita klik OK. Ini kita lihat ya, setelah ditransform kedua kalinya, dia itu datanya menjadi turun untuk
like ln Y1, like ln X2, dan ln X3. Setelah itu, kita akan memunculkan residual untuk like ini, atau kita akan memunculkan res 3-nya. Caranya itu kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita klik linear, kita ganti dependennya ini dengan like ln Y1, dan dependennya juga kita ganti dengan like ln X2 dan like ln X3, kemudian kita pastiin aja ke menu save, udah tercentang, kita klik continue, lalu kita klik OK. Kemudian setelah kita tadi sudah mencari ini res 3-nya, kita akan transform kembali res 3-nya ini menjadi leg. Caranya itu kita ke transform, kemudian kita ke convert variable, kita masukin di sini target variabelnya, kita ganti dengan leg underscore res 3. Kemudian di sini itu kita ganti ininya dengan unstandardized residual yang 3. Kita tutup kurung, kemudian kita langsung klik OK. Di sini udah langsung ada data res 3-nya. Di sini ketika dia sudah ditransform untuk ketiga kalinya, pertama itu ini, kedua itu ini, dan ini untuk ketiga kalinya transform, dia datanya juga menjadi turun lagi. Setelah itu, setelah kita mentransform, kita akan memunculkan tabel koefisiennya. Caranya itu kita ke analyze, kemudian kita ke regression, kita klik linear, kita ganti dependennya ini dengan unstandardized residual yang ketiga atau yang ini. Kemudian independennya ini kita ganti dengan yang sudah kita transform tadi, like res 3. Kemudian kita klik save. Di sini kita lihat ya, unstandardized-nya langsung ada. Terus menu statistiknya juga sudah tercentang, menu plots-nya juga. Kemudian setelah itu kita bisa langsung klik OK. Ini output-nya itu langsung keluar. Kita lihat ke tabel koefisien di sini di like res 3-nya, kita langsung lihat aja ke kolom B-nya ini. Kita tulis ya ini angkanya 0,876. Di mana angka ini akan digunakan pada saat transform nanti. Kita langsung balik lagi. Oke, caranya itu kita ke transform lagi, kita ke convert variable. Di sini target variabelnya itu kita ganti dengan ln underscore y terus add. Nah, kemudian di sini kita masukin, di sini kita hapus dulu, kita masukin dengan ln y1 ini, kita kurangin dengan tadi angka yang kita tulis 0,876. Kemudian kita kali, di sini kalinya itu tanda bintang, kita masukin yang like ln y1 ini. Kemudian kita klik OK. Ya di sini jangan lupa untuk desimal di sini pakainya titik bukan koma. Kemudian kita klik OK. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama pada X2 dan X3-nya. Kita ke transform convert variable. Di sini saya ganti aja Y-nya ini dengan X2. Kemudian di sini kita ganti juga dengan ln X2. Kemudian di sini juga like-nya kita ganti dengan like ln X2. Kemudian kita klik OK. Kita akan transform X3-nya juga, kita transform convert variable. Di sini X2-nya kita ganti X3, kemudian ln X2-nya kita ganti dengan ln X3. Di sini like ln X2-nya kita ganti dengan like ln X3. Kemudian setelah udah kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji rantes dengan memunculkan res 5-nya. Caranya itu kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita klik linear.
Dependennya ini kita ganti dengan yang sudah tadi kita transform, ln y add, kemudian independennya juga kita ganti dengan ln x2 add dan ln x3 add. Kemudian kita, karena kita memunculkan residual, kita pastikan menu save-nya ini tercentang yang unstandardized, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu, untuk memunculkan atau melakukan uji rantes ini, kita ke analyze lagi, kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialog, lalu kita pilih yang run. Di sini kita pakai res 5. Nah, ini yang tadi kita cari. Kita masukkan ke kotak tes variable list. Setelah itu kita klik OK. Di sini hasil outputnya langsung muncul. Di sini kita langsung lihat ke tabel rantes. Di sini signifikannya itu sebesar 0,429, yang artinya dia itu di atas 0,05. Karena dia di atas 0,05, artinya data yang kita uji atau kita lakukan penyembuhan ini sudah sembuh atau terbebas dari autocall. Artinya penyembuhan pada uji autocall menggunakan uji rantes ini itu berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.